bertayamum. Ya, jadi menggunakan air yang sedikit, bagaimana caranya? Tidak sama seperti menggunakan, kita kan tinggal buka srot langsung wudu. Ya. Kalau di Mekah, di Madinah, apalagi masa dahulu, tayamum itu adalah al-qasdu, atau berkeinginan, bermaksud di dalam segi bahasa. Sedangkan di dalam syariat wa syara'an, arti tayamum pada syariat adalah isalut turab ilal wajhi wal yadaini badalan anil wudu wal ghusli aw adwin minhuma bi syara'itin makhsusah. Menyampaikan at-turab, debu tanah. Kemana disampaikan? Ilal wajhi wal yadain, ke wajah dan tangan. Jadi enggak seperti wudu. Tayamum dia hanya wajah dan tangan. Sebagai apa? Badalan anil wudu, sebagai pengganti dari wudu. Enggak bisa berwudu maka tayamum. Wal ghusli, dan juga pengganti dari mandi. Seorang yang mandi janabah, dia wajib mandi janabah. Seorang yang sedang janabah, maka dia wajib mandi. Tak ada air, maka bertayamum. Au adwin minhuma, atau anggota salah satu daripada keduanya. Keduanya wudu dan mandi. Misalnya seorang yang kemarin tadi ditanya itu orang yang dia dibalut tangannya, misalnya patah tangannya sehingga diperban atau dipakai semen, atau ada luka dikasih perban sehingga air wudu tidak sampai ke dalam anggota wudunya ataupun anggota mandinya, maka dia wajib menggantinya dengan tayamum. Kalau dia wudu seperti biasa, kemudian yang di atas jababirah namanya, ya, di atas perban itu dia sapu, kemudian dia ganti yang bekas perbannya ini yang tidak sampai air itu dengan tayamum. Baik dia disebabkan karena wudu ataupun karena mandi. Ya, misalnya dia sedang junub, sedangkan dia sedang ada salah satu anggota tubuhnya yang diperban, misalnya kakinya yang diperban, sedangkan dia wajib mandi. Maka dia tidak hanya sekedar mandi, karena ini tidak sampai ke dalam anggota tubuhnya, maka yang tertutup tadi diganti dengan tayamum. Nah, ini wajib dari tayamum. Jadi tadi pengganti wudu, kedua pengganti dari mandi, ketiga pengganti daripada anggota wudu dan anggota mandi yang tidak sampai ke dalamnya air. Inilah diganti dengan tayamum. Apa dalilnya daripada tayamum itu? Makanya kata Allah, fa in kuntum ala safari wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jikalaulah engkau dalam perjalanan kemudian engkau tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan sa'id, dengan debu tanah yang suci. Jangan pula diambil debu tanah ada tai kucing. Nah, itu jadi campur semua jadi bau tai kucing. Ya. Jadi itu tayamum secara syara'. Itu tadi firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ila lanal arda kulluhu masajida." Dijadikan bagi kami bumi itu sebagai masjid. Kemudian
tanahnya menjadi tahura, tanahnya menjadi suci. Ini dalil bahwasanya tanah yang suci itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Tetapi untuk menghilangkan hadas, tayamum hanya menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis. Ya. Kena tai lincung, tai ayam, tak ada air, ditayamumkan aja lah, boleh nggak? Tak ada menghilangkan najis dengan menggunakan tayamum. Tayamum hanya menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, bukan menghilangkan najis. Jadi berbeda ya. Itu hanya untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Yatayammamal muhdits wal junub li asbab. Seseorang yang dia sedang berhadas, baik hadas kecil ataupun dia sedang berjunub hadas besar, maka dia boleh bertayamum. Ada beberapa sebab seseorang itu boleh bertayamum. Yang pertama, ahaduha faqdul ma. Ketika seseorang itu tidak mendapati air, maka barulah dia boleh bertayamum. Misal, ya, kalau di sini pakai air pet, air pam, enggak, sumur. Nah, kalau sumur, alhamdulillah. Ya. Misalnya tiba-tiba mati lampu, ini pakai sumur bor. Nah, pakai sumur bor. Mati lampu, nggak ada penampungan di atas, dia main tarik aja. Masuklah waktu sholat, mau wudhu dibuka tak ada keluar air, di ember pun dah habis air. Kemudian dia pergi ke masjid, kosong juga air, nggak ada air. Maka dalam hal ini, ketika dia tidak ada air, maka dia boleh bertayamum. Tetapi ada syarat-syaratnya. Ya. Apa itu? Fa in tayaqqanal musafir faqdahu tayammama bila talabin. Jikalaulah seseorang yang musafir, baik yang sedang musafir ataupun dia yang sedang muqim, yang tidak sedang melakukan perjalanan, ya. Di sini musafir di sini maksudnya ghaliban. Kebiasaannya orang enggak dapat air itu ketika sedang musafir. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang yang dia tinggal di rumahnya tidak dapat air. Jika dia yakin tidak ada lagi air, maka tayammama. Dia boleh bertayamum bila talabin, tanpa dia harus mencarinya. Maksudnya bagaimana? Tadi mati, ya, mati lampu, tak ada air. Di sebelah-sebelah rumah pun, tetangga pun mati lampu. Semuanya rata-rata pakai sumur bor. Enggak adanya itu. Yang tetangga juga enggak ada. Ini waktu subuh, digedor-gedor tetangga tak bangun-bangun. Sampailah dia pergi ke masjid. Sampai ke masjid pun tidak ada air. Maka dia enggak usah mencari-cari, ketok-ketok satu rumah tetangga. Semua rumah orang dia ketokin, ada enggak air, ada enggak air, ada enggak air. Enggak perlu. Ya. Tidak perlu. Jika tayaqqana, jika dia yakin. Ataupun seorang yang sedang melakukan perjalanan, ya, naik bus dari sini ke Padang. Ya, biasanya kalau bus itu bus LS atau bus apa, dia berhenti di tiap masjid. Ini tak berhenti-berhenti. Kemudian dia pun sholat di tengah jalan ataupun di restoran. Sampai dibiasakan di rumah makan. Sampai di rumah makan itu tak ada air, ya, tak ada
air di di toiletnya. Maka bagaimana? Apakah boleh dia bertayamum atau tidak? Boleh nggak dia bertayamum? Nah, dalam hal ini nanti ada pembahasannya. Wajib syira'uhu, wajib dia membeli air. Kan ada air aqua. Nah, jangan pakai aqua lah. Kita boikot aja aqua. Pakai air apa lagi? Le mineral ataupun aini aqua dan lain-lain lah selain merek aqua. Ya. Maka dia wajib membeli air tersebut. Nah, nih. Ya, le mineral dah dicabut dia, dibuka. Dia wajib membeli air. Jika ada uangnya dan cukup uangnya untuk membeli itu. Tapi misalnya duitnya pas-pasan, ya, duitnya pas-pasan untuk makan. Pas pula dia duitnya cuman dikit dalam perjalanan. Ini perjalanan pergi ke Jakarta, perjalanan masih panjang, duit cuma 100.000 misalnya. Kalau harga ini berapa? Paling sekitar 5.000, ya, 5.000. Kalau 100.000 cukup lah. 3 hari cukup makan. Sekali makan 20.000. Kalau 100.000, 5 kali makan. 3 hari udah nggak cukup. Misalnya nggak cukup duitnya, maka dia tidak wajib membelinya. Ataupun dia bawa kucing untuk hewannya. Kalau dia beli, maka nanti nggak cukup untuk kasih makan hewannya juga. Nah, itu dia boleh tidak wajib membeli. Ya. Jadi kalau sekarang ini kalau di restoran, kalau di hutan bagaimana? Misalnya dia sedang berkemah, ya, sedang mukhayyam atau sedang berkemah dia atau melakukan perjalanan ke hutan. Kemudian di tengah hutan tak ada jumpa air. Maka pas ketika itu masuk waktu zuhur atau waktu asar, dia wajib sholat, cari air tak ada, maka dia boleh bertayamum, ya. Dia boleh bertayamum. Wa in tawahhamahu, jika ragu. Tadi kalau yakin enggak usah dicari. Jika ragu bagaimana? Kayaknya di sebelah orang ini pakai genset. Adanya air, biasanya orang ini nampung air. Tawahama, ataupun kayaknya di masjid ada air. Kayaknya di masjid ada air. Maka wajib dia mencarinya. Jika ragu apakah ada air atau tidak, maka dia wajib mencari air tersebut. Ya. Talabahu min rahlihi wa rafqatihi wa nazara hawalaihi in kana bimustawin fa in tarajja'a fa in ihtaja ila taraddudin taraddada qadara nazrihi. Ini jika laulah dia pergi ke satu hutan atau rimba atau ke satu gurun pasir dan lain sebagainya. Kemudian dia tak dapat air, ya. Dia ragu ada enggak di sana air, maka dia wajib mencari air tersebut, ya. Jangan asal main enggak ada air langsung tayamum, tidak, ya. Karena ini adalah pengganti. Kalau dia bertayamum karena tidak ada air, maka pertama sekali yang dilakukan adalah mencari air. Dia lakukan adalah mencari air. Ketika dia cari memang sudah tidak ada, maka dia cari taraddud, dia ulang alik, mungkin ada di sana, kayaknya terdengar air ke sana. Dia cari betul sumber air. Sudah tidak dapat lagi air tersebut, barulah dia boleh bertayamum. Ya. Kalaulah masih bisa dicari. Kalau sudah tidak dapat, maka dia boleh bertayamum. Fa illam tajid tayammama
tayammama. Jikalaulah dia tidak dapat lagi, sudah dicari-cari, maka barulah boleh dia bertayammum. Falau makatha mawdi'ahu fal asah wujubul talabi lima yatra. Jikalau dia tinggal di satu tempat ya, dan tahu tempat sumber air tersebut, maka dia wajib mencarinya. Dia tinggal di sini. Nah, tadi dia tahu di rumah si fulan atau di sini ada air dan bisa dimintanya air tersebut ataupun dibelinya air tersebut, maka dia wajib mencari air itu. Ya. Jadi mencari air sama ada dia cari atau dibeli. Ya, air minum ini bisa nggak digunakan untuk wudu? Bisa. Ya, air minum bisa digunakan untuk berwudu. Nggak ada air, mati air, ada tayamum. Nggak segampang itu. Ya, tidak segampang itu. Ada di rumah air galon. Ya, ada di rumah air galon. Bisa nggak untuk wudu? Bisa. Nggak ngalir air, udah dia tayamum. Padahal ada air galon. Gunakan air galon itu untuk bertayamum, untuk berwudu. Ya. Jadi kalau fuqdanul ma, ketiadaan air. Ini air apa aja, bukan asalkan jangan air teh atau air kopi. Nah, yang ada air teh yang dibuat, nggak ada lagi air. Nah, pakai ini air teh aja lah, nggak bisa. Ya. Jadi tidak sembarangan ataupun tidak memudahkan ketika seorang tak ada air yang biasanya dipakainya tidak ada, maka dia langsung bertayamum. Ini tidak boleh. Semua air, ya, ketika dia sudah tidak dapat lagi, barulah boleh dia bertayamum. Oh, nggak ada air diceret. Tapi airnya tadi hanya untuk minum. Kalau nggak minum dia mati dia. Nah, barulah dia tidak itu boleh bertayamum. Kalau dia nggak minum baru mati ataupun dehidrasi. Biasanya kalau di rumah kita jarang seperti itu. Ya. Makanya kalau di rumah ataupun kita tinggal di rumah kita, jangan memudahkan untuk bertayamum. Kenapa? Karena masih banyak alternatif air yang bisa kita dapat. Ada orang sebelah yang jual isi ulang, itu kita beli untuk berwudu. Boleh? Ya boleh. Justru wajib. Ya. Falau alima ma'un yasiluhul musafir hajatihi wajaba qasduhu illam yakhaf ad-darar nafsihi aw malihi. Jikalaulah dia orang yang sedang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, dia tahu ada air. Misalnya dia lagi sedang ke hutan, mau baik berkemah ataupun ada hajat dia. Dia tahu di sana ada sungai. Nah, itu ada airnya, dah masuk waktu sholat. Maka dia wajib ke sana. Wajib untuk sampai ke tempat sumber air. Tetapi jika untuk sampai ke sana ada harimau pula. Ada harimau ataupun ada banyak ular. Takut dia darar nafsihi. Apabila dia ke sana nanti dipatok ular atau ada buaya ataupun ada harimau. Ataupun misalnya di sini ada begal dalam perjalanan, ya. Bukan karena takut hantu. Karena kalau dia rumah-rumah kampung, dia rumah panggung, ya. Rumah panggung, kamar mandinya jauh. Mau turun takut. Takut apa? Takutlah macam-macam genderuwo, kuntilanak segala macam. Maka dia pun karena takut ke bawah dia pun bertayamum. Boleh enggak?
Tak boleh. Jangan karena takut hantu, takut genderuwo, takut kuntilanak dan lain sebagainya dan sejenisnya itu dia bertayamum. Itu tidak masuk kategori. Ya, takut yang seperti itu dia takut yang selain kepada Allah. Nah, itu tak boleh. Jangan kita ditakut-takuti rasa perasaan, ya, dengan bayang-bayang dan lain sebagainya. Kalau kita takut semakin senang setan itu. Karena yang namanya genderuwo, apalagi kuntilanak, pocong dan sebagainya itu adalah yang kita ciptakan. Ada nggak hantu itu bilang, "Oi, aku genderuwo," katanya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang bilangnya aku genderuwo atau tuyul. Nggak ada dibilangnya itu. Yang menamakan siapa? Ya kita manusia. Kita yang ditakut-takuti oleh bangsa jin itu. Karena itu adalah jin yang dia menjelma macam-macam. Ya, jin itu bisa menjelma dengan berbagai bentuk karena dia makhluk halus. Dia makhluk halus dan dia bisa berjelma sebagai bentuk-bentuk yang lain. Ya. Makanya jangan gara-gara itu kita takut. Kalau dulu saya di pondok, waktu di pondok di Dang-Lidang Penyambungan, itu di pondok jarak dari pondok ke tempat bak mandi lumayan, ya, lumayan jauh sekitar 500 meter, dan itu masih kawasan hutan-hutan. Waktu jam 3 malam mau sholat tahajud, saya pun pergi wudhu. Saya lihat ada kawan saya yang sekamar, wudhu juga dia, sedang berwudhu. Saya sapa loh, kok ada di sini? Tadi masih di rumah. Habis saya wudhu balik lagi, ada dia lagi di rumah itu. Rupanya siapa itu? Nah, si dialah tuh. Pas pergi ke masjid, saya bangunkan adik-adik, ya, adik-adik untuk sholat ke masjid. Pas sholat tahajud sekitar jam 3. Mereka duluan berangkat. Pas mereka duluan berangkat, saya pun pergi. Tiba-tiba kok banyak sholat berceceran di pinggir jalan. Rupanya ada lewat dia. Lewatlah bayangan. Sampai di masjid rupanya ada ketakutan semua. Lihat hantu. Ya. Jadi kita jangan ditakuti oleh hantu. Hantu itu tidak ada, yang ada adalah jin. Kalau kita takut, dia makin senang. Kita hanya takut kepada siapa? Allah. Jadi yang bangsa takut terhadap makhluk halus ini kita singkirkan. Ini enggak masuk. Tadi yang masuk tadi adalah dia takut dor nafsihi. Terjadi kemudorotan kepada dirinya. Seperti biasanya di jalan ini ada begal. Nah, itu perlu waspada. Ya, perlu waspada. Oh, biasanya jalan ini ada harimau. Kalau kita masuk ke sana diterkam harimau, itu namanya mati konyol. Ya, itu juga tidak boleh. Jadi boleh dia tidak mencari apabila dia takut untuk sampai kepada air itu, takut kepada dirinya atau malihi atau hartanya tadi dirampok dan lain sebagainya. Fa in kana fawqa zalika tayammama. Jikalau terjadi yang demikian, maka dia boleh bertayamum. Walau tayaqqanathu akhirul waqti fantizaruhu afdal. Jikalau dia yakin pas di akhir waktu mau habis waktu ada air. Ya, ada air. Maka fantizaruhu afdal. Lebih baik dia tunggu ada air tersebut. Misalnya PAM biasanya hidup jam 6, ya. Biasanya hidup jam 6. Jam 5 tengok dah habis semua, lupa nampung air. Enggak ada air. Di galon juga dah enggak ada lagi. Maka bagaimana yang dilakukan? Apakah dia sholat langsung atau tunggu keluar air? Jikalaulah dia yakin tayaqqan, ini nanti biasanya jam 6 dah keluar air, maka dia pun
menunggu air itu afdol baginya daripada dia sholat dengan bertayamum. Ya. Fantizaru afdol, menunggunya lebih utama. Akan tetapi ada beberapa hal yang lebih baik dia sholat terlebih dahulu. Seperti apa? Seperti wala akhara lam yusalli biha, jika laulah dia yusalli fi jamaah, dia sholat kalau di awal waktu bisa sholat berjamaah, tapi kalau menunggu akhir waktu nggak bisa dapat sholat berjamaah. Maka kalau hal seperti itu, maka lebih baik dia sholat berjamaah dengan tayamum daripada dia menunggu air nanti dengan sendiri, sholat sendiri. Ya. Ataupun misalnya dia mampu ketika di awal berdiri, nantinya nggak mampu lagi berdiri. Kayak mana misalnya seperti orang yang kena stroke dan lain sebagainya. Ya. Maka ada beberapa hal yang dia boleh mendahulukan ketika tidak ada air. Tetapi dalam hal umum, jika dia tahu bahwasanya keluar air jam sekian dan itu belum keluar waktu, belum habis waktu sholat, maka dia lebih baik menunggu keluar air itu barulah dia sholat, walaupun di akhir waktu sebelum habis waktu sholat tersebut. Au zannahu fa ta'jilu tayammum afdal fil azhar, atau dia zon ini lebih dekat kepada yakin. Ya, biasanya tadi, ya, biasanya keluar air, itu namanya zon, belum betul-betul yakin. Kalau betul-betul yakin 100%, ya, 100% pasti ini ada air. Nah, itu baru dia yakin. Tetapi kalau zon 75% bisa jadi nggak ada air. Biasanya keluar, tiba-tiba tidak keluar. Itu namanya zon, ya. Dia bukan ragu, akan tetapi lebih kepada dekat kepada yakin. Ya, keyakinannya itu di atas 75%. Maka lebih baik dia menunggu keluar air tadi. Walau wajada ma'an la yakfihi fal azhar wujub isti'malihi wa yakunu qabla tayammum. Jika laulah ada air tapi cuma sedikit, cuma 1 gelas. Ya. Cuma 1 gelas ada air. Pas sampai di rumahnya, tengok dibuka keran enggak keluar, dihidupkan mati lampu. Tengok di galon habis. Yang ada pas air yang dia tadi malam tuang adalah 1 gelas. Nah. Cukup enggak untuk tayamum? Untuk wudu? Ada 1 gelas. Hah? Cukup enggak? Enggak cukup. Maka fal azhar wujub isti'malihi, maka dia wajib menggunakan air yang sedikit tadi. Air yang sedikit tadi wajib digunakan qabla tayammum, sebelum tayammum. Pas dia pakai baru basuh wajah dan tangan, belum sempat basuh kaki, dah habis airnya. Maka bagaimana? Tayammum. Ya, dia tayammum. Jadi ketika air sedikit, dia tetap berwudu dengan menggunakan air sedikit itu. Ketika tidak cukup, maka barulah dia bertayamum. Ya, jadi menggunakan air yang sedikit, bagaimana caranya? Tidak sama seperti menggunakan, kita kan tinggal buka srot langsung wudu. Ya. Kalau di Mekah, di Madinah, apalagi masa dahulu, Nabi berwudu dengan menggunakan air segini sudah cukup. Ya. Bagaimana caranya? Tuang ke dalam tapak tangan, kemudian berwudu. Begitu juga sampai 3 kali. Tangan juga tidak ada yang tumpah. Tumpah itu cuman netes-netes. Kalau kita biasanya tumpahnya mengalir. Jadi menyampaikan air tersebut ke seluruh anggota yang wajib. Ya. Menggunakan air yang seadanya. Kalau kita yang biasa menggunakan air yang banyak, maka nggak cukup segini, ya. Nggak cukup cuman setengah. Cuman paling berapa nih? 300. Ini 600 mili ya. Nah, paling cuman setengahnya 300 mili. Nggak cukup.
Tapi kalau orang yang tidak biasa, dia cukup menggunakan air tersebut di daerah yang susah air. Kalau di kita alhamdulillah mudah airnya. Wa yajibu syira'uhu, wajib dia membeli. Wajib dia membeli air, ya. Bithamani mislihi, dengan harga yang sepantasnya. Misalnya ini harganya 5.000. Sama mislihi. Tapi misalnya enggak ada air tiba-tiba harganya jadi 100.000. Boleh enggak kita beli kan? Tidak boleh. Tidak usah kita beli. Bisa mani mislihi, dengan harga yang sepantasnya. Karena terkadang kalau barang itu susah, harganya jadi melambung tinggi. Ya. Orang yang berjualan seperti itu pun dia haram. Ya. Haram dia berjualan dengan harga yang melambung tinggi, dengan menumpuk-numpuk barang sehingga harga menjadi tinggi. Illa ayahtaja ilaihi lidainin mustaghriqin aw mu'nati safarihi aw nafaqati hayawanin muhtaram. Maka tadi wajib dia beli air. Makanya tadi ada air galon, ada air yang diceret, itu digunakan untuk berwudu. Tidak ada wajib dia beli, kecuali duitnya pas-pasan, ya. Ini duitnya mau dibayar untuk bayar hutang, maka tidak usah dia beli. Ataupun untuk cukup untuk belanja, ataupun untuk makan ketika dia dalam perjalanan, ataupun untuk nafaqati hayawan, memberi nafkah atau memberi makan hewan peliharaannya yang muhtaram, hewan yang dia bukan hewan yang haram, ya, bukan pelihara anjing ataupun babi. Misalnya pelihara kucing, ya, boleh kita pelihara kucing, boleh, ya, dalam hal boleh, ya. Abu Hurairah juga melihara kucing, tapi lebih baik tidak usah. Walau wuhiba lahu ma'un au ujira dalwun wajibal qabul fil asah. Jikalaulah dikasih air, dia tadi enggak ada duit, tiba-tiba ini dikasih air, ya, dikasih air, ataupun dipinjamkan dalwun, timba. Ini ada air di bawah sumur, dia enggak bisa ngambilnya, ya, enggak ada timbanya, dikasih pinjam timba untuk dia berwudu, maka wajibal qabul, dia wajib menerimanya. Jikalaulah enggak usahlah, aku tayamum aja, lam yasih, tidak sah, ya. Dikasih orang untuk airnya, tetapi dia tidak terima, ataupun dikasih pinjaman timba untuk menimba air yang dalam sumur supaya dia bisa berwudu, dia enggak mau, dia maunya tayamum, maka tayamumnya untuk sholat tidak sah, ya, tidak sah tayamumnya. Dia wajib mengqadha sholatnya, dia wajib juga berwudu. Makanya tadi wajib, bukan sunnah menerimanya. Jadi ada sesuatu yang wajib diterima, seperti apa? Menerima air untuk berwudu. Walau hiba thamanuhu fala, dikasih duit, dia enggak ada air dan juga enggak ada timba tadi untuk menimba, misalnya ada sumur, dikasih duit, nah ini kasih duit, kau belilah air untuk berwudu. Maka bagaimana apabila dikasih duit? Fala, maka dia tidak wajib menerimanya. Kalau dikasih duit tidak wajib diterima, tapi kalau dikasih barangnya maka wajib diterima. Ya, beda tadi. Kalau duit tidak wajib. Walau nasiyahu fi rahlihi aw adallahu fihi falam yajidhu ba'da talab fatayammama qadha fil azhar. Jikalaulah dia lupa, udah disiapkan air, kemudian dia mau melakukan perjalanan, ataupun dah disiapkan dompetnya,
dah ada dompetnya. Kemudian dia melakukan perjalanan. Kemudian tiba-tiba dia lupa untuk membawanya, ya. Adallahu, atau dia hilangkan. Beda terjatuh dengan menjatuhkan, ya. Ini adallahu, menghilangkannya dengan sengaja. Menghilangkannya dengan sengaja, ya. Menghilangkan air itu atau menghilangkan duit untuk beli air dengan sengaja. Kemudian dia cari-cari, enggak dapat. Kemudian pun dia bertayamum. Ketika dia bertayamum, wajib qada. Dia wajib mengqada. Ya, wajib dia qada. Kenapa? Litta'zir. Karena dia melakukan sesuatu yang dengan sengaja. Ya, ta'zir namanya. Maka hal itu tidak boleh. Makanya ada ta'zir, hukumannya dia wajib mengqadanya. Berbeda kalaulah dia adalla fi rahlihi, hilang. Misalnya dia bawa air, ya, enggak sengaja hilang, atau dompetnya kena curi, ya, mau beli air rupanya tak ada lagi duit. Maka bagaimana? Dia pun bertayamum. Ketika dia bertayamum, fala yaqdi, dia tidak wajib lagi mengqadanya. Jadi berbeda tadi kalau dia dengan sengaja hilang dengan yang tidak sengaja. Yang sengaja ketika dia tayamum wajib qada, yang tidak sengaja maka dia tidak wajib mengqadanya. Yang kedua, sabab yang kedua boleh seseorang itu bertayamum, ayahtaja ilaihi li'atshin muhtaram walau malan. Apabila air tersebut diperlukan untuk menghilangkan rasa haus, cuman ada airnya itu. Kalau dia pakai, ini dalam perjalanan ya, kalau dia pakai air ini untuk berwudu, maka dia akan kehausan, dehidrasi, maka dia boleh bertayamum. Atau untuk minum hewan yang muhtaram tadi seperti kucing, maka dia boleh bertayamum, ya. As-salis, yang ketiga, maradun yakhafu ma'ahu min isti'malihi ala manfaatin aduwin. Jikalaulah dia sebab sakit, makanya dikata Allah au marad, atau kamu dalam keadaan sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit yang bagaimana? Pusing dia atau pening kepalanya? Kalau pening kan sakit kan nggak apa-apa bertayamum. Dia pun bertayamum, boleh nggak? Jadi tidak semua penyakit, sakit ringan tidak termasuk. Sakit yang bagaimana? Maradun yakhafu ma'ahu min isti'malihi ala manfaati aduin. Yang pertama, dia sakit kalau dia gunakan air, maka penyakitnya akan bertambah. Penyakitnya akan bertambah. Atau bisa jadi kalau dia pakai air tersebut, maka hilang salah satu anggota tubuhnya. Sebabkan entah misalnya penyakit gula, luka yang dalam, kena air, udah makin lebar dia, bisa jadi kena amputasi. Itu boleh dia tidak menggunakan air ataupun bertayamum. Ya. Jadi tidak semua penyakit yang boleh dia bertayamum. Penyakit yang apabila dia pakai air, maka pertama hilang anggota tubuhnya, ataupun kalau dia pakai air maka bertambah penyakitnya. Ya, bertambah penyakitnya. Kalau dia demam-demam biasa, ya, demam biasa, maka dia wajib tetap menggunakan air, ya. Dia demam, takut dingin, maka dia tetap wajib menggunakan air. Wa kadza butul bur'i aw asyainil fahish fi adwin zahir fil azhar. Begitu juga ada entah misalnya panu
kurap, kudis dan lain sebagainya terkena air ataupun segala macam penyakit kulit, ya, penyakit kulit, koreng, kena air maka makin melebar dia. Maka itu boleh dia tidak menggunakan air. Ya, ini jenis-jenis penyakit yang boleh dia menggunakan tayamum, tidak menggunakan air. Wa syiddatul bardi, dingin yang bersangatan. Dingin yang bersangatan bagaimana? Ketika musim dingin. Kalau di kita di sini nggak ada musim dingin. Ya, yang ada musim hujan. Nah, musim hujan itu sudah terasa dingin. Kalau di daerah Timur Tengah, dinginnya sampai minus. Ya, dinginnya sampai minus. Maka ketika dia pegang udah kayak es. Saya rasakan itu waktu di Mesir. Itu musim dingin, jarang mandi. Musim dingin jarang mandi. Kalau mandi 2 kali sehari kayak biasa, wah, bisa demam kita. Ya. Makanya jarang menggunakan air. Ketika sangat dingin, kita mau ngambil air, bisa menggigil, maka itu boleh bertayamum. Disebabkan karena syiddatul bardi, sangat dingin. Kalau di sini kita nggak ada. Kalau kita ke Timur Tengah atau di daerah yang ada musim dinginnya, bisa jadi terjadi hal ini. Ya, kecuali dia pakai sakhonah, pakai pemanas air, ya, pakai pemanas air, atau yang di rumahnya ada pemanas air, itu bisa. Nah, ataupun di hotel itu kan ada panas sama dingin. Biasanya kalau jemaah umroh dia tak tahu bahwa nenek-nenek pas dibukaannya terasa panas, langsung mendidih, melepuh dia. Nah, itu biasa jemaah-jemaah yang tua, ya, nggak pandai dia gunakan air. Putar kanan tiba-tiba panas sekali, putar ke kiri tiba-tiba dingin kali. Semalam kayaknya panas, ini kok jadi dingin katanya. Nah, itu yang nenek-nenek biasanya. Ya. Jadi kalau hal seperti itu bersangatan dingin, dia boleh bertayamum. Ataupun kamarodin baros, ataupun penyakit baros, penyakit kulit juga. Ya. Wa idza imtana istim'aluhu fi 'udwin illam yakun 'alaihi satir wajibat tayammum. Jikalaulah dia tidak bisa menggunakan air tersebut di dalam anggota badannya tadi karena penyakit, maka dia bertayamum. Wa kadza ghuslus sahih 'alal mazhab, begitu juga untuk mandi. Ada sahabat yang dia ketika junub, ya. Sahabat dia junub. Ketika junub tak ada air, ya, tak ada air. Maka kata Rasulullah, dia dengar boleh menggunakan debu. Maka dia pun berguling-guling di dalam padang pasir itu, berguling-guling dia. Berguling-guling di pasir. Tengok Nabi, ngapain kau, katanya. Kata Nabi, ya Rasulullah, saya sedang bertayamum. Tayamum bukan seperti itu, bukan berguling-guling di pasir, tapi tayamum dengan dorbatan, dengan 2 pukulan. Nah, ini kaifiat cara tayamum. Darbun bil wajhi, 1 pukulan untuk wajah, wa darbun 1 pukulan untuk 2 tangan. Jadi tayamum itu cukup 2 pukulan, ya. Nah, itu ada sahabat yang dia tidak pandai bertayamum, berguling-guling dia. Nah, jangan nanti karena mandi kan basah semua. Nah, ini tayamum pun kalau ganti mandi pun dia mandi di pasir itu. Nah, jangan ada kejadian pula, ya. Seperti sahabat tadi. Fa in kana muhdisan fal asah ishtiratu tayammum waqta ghuslil alil. Jikalaulah dia sedang berhadas, ya. Dia sedang berhadas dan ada satu anggota tubuhnya tadi yang dia dikasih perban, maka dia wajib bertayamum.
Fa in juriha udwahu fatayammumani. Jikalaulah dua anggota, maka dua tayamum. Ya, juriha udwan, dua anggota tubuhnya. Tangan di sini, ya. Ini kena perban. Kakinya juga kena perban. Dia wudu seperti biasa, kemudian bertayamum dia dua kali. Satu untuk tangannya, satu lagi untuk kakinya. Jadi dua kali tayamum. Kalau tiga bagaimana? Tiga tayamum. Nah, diperban semua. Sini kena kaki kanan, kena kaki kiri. Misalnya dia kecelakaan, dibungkus semua badannya. Ya, maka tiga. Nggak bisa, nggak ada lagi anggota tubuhnya untuk berwudu. Ini dah tutup, ini dah tutup, ini kaki kanan kiri dah tutup semua. Misalnya apa disemen semua, bagaimana? Nggak bisa juga tayamum, nggak bisa bergerak, maka dia sholat. Dia tetap sholat. Sholat namanya sholat ihtiram, sholat menghormati waktu. Maka dia tidak berwudu, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Ya. Nggak bisa wudu, tayamum juga tak bisa. Apakah sholat tetap wajib? Wajib tetap sholat. Dia tetap wajib sholat, tetapi ketika dia sudah sehat, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut. Namanya sholat lihtiramil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Ya. Jikalau dia tidak bisa dia bertayamum dan juga tidak bisa berwudu. Fa in kana kajabiratin la yumkinu naz'uha ghasala as-sahih wa tayammama kama sabaq. Jadi, jikalaulah ada jabirah, ada perban, tidak mungkin mencabutnya. Jikalau dicabut masih makin melebar lukanya, maka ghasala as-sahih, dia membasuh ataupun mandi yang dia tadi mandi. Kalau wudu tadi wudu seperti biasa, ya. Kemudian dua anggota, misalnya berapa anggota yang tertutupi dengan perban tadi, maka dia pun menggantinya dengan tayamum. Begitu juga dengan mandi. Ketika dia mandi, ada yang kena perban, maka dia mandi seperti biasa. Kemudian untuk yang kena perban tadi, dia pun bertayamum. Ya, dia bertayamum untuk mengganti daripada anggota tubuhnya yang tidak terkena air. Ya. Wa yajibu ma'azalika mashu kulli jabiratihi bima'in, dan dia wajib menyapukan air. Ini kan nggak kena apa perbannya, maka ambil air disapukan ala kullihi, seluruhnya. Tetapi ada qil, pendapat sebahagiannya juga sudah memadai. Kemudian barulah dia bertayamum. Fa in tayammama li gharadi tsanin wa lam yuhdits lam yu'id al-junub ghuslan. Jikalaulah dia bertayamum untuk maksud li fardin, untuk fardu yang kedua. Jadi tayamum itu hanya untuk satu kali salat. Jikalaulah dia mau salat lagi, dia wajib tayamum lagi. Misalnya dia dalam musafir. Dalam musafir dia menjamak zuhur dan asar, ya. Menjamak salat zuhur dan asar, enggak ada air, maka dia salat zuhur, ya, salat zuhur dengan tayamum. Ketika mau salat asar, dia pun lagi bertayamum. Jadi dua kali tayamum. Walam yuhdits lam yu'id al-junub ghuslan. Maka jikalaulah dia tidak berhadas, tadi kalau ketika dia tiba-tiba junub pula dalam keadaan musafir, kemudian mimpi basah, tak ada air, masuklah waktu solat, pas solat zuhur dan dengan solat asar. Pas solat zuhur dia dah bertayamum, ya, dia bertayamum untuk mengganti mandinya. Kemudian dia pun dua kali bertayamum untuk mengganti wudu. Apakah dia bertayamum lagi untuk mandinya yang kedua? Kalau lam yuhdis, tidak berhadas dia,
maka tidak mengulang tadi tayamum untuk mandinya. Dia cukup tayamum untuk mau sholat. Ya. Cukup dia tayamum untuk mau melaksanakan sholat. Jadi tidak sampai 4 kali, jadi 3 kali saja. Jadi pertama dia berjunub, tayamum untuk junub. Yang kedua dia bertayamum untuk sholat zuhur dia. Dan selepas sholat zuhur, kemudian dia pun bertayamum lagi untuk sholat asar. Jika dia berhadas, maka 4 kali. 4 kali tayamum lagi untuk mandi. Jika lalu berhadas lagi, masa bisa 2 kali? Bisa jadi. Ya, ini kan dalam hukum. Wa yu'idul muhdis ma ba'da 'alilihi wa qila yasta'nifan. Dan mengulanglah orang yang berhadas apa ma ba'da 'alilihi, yang setelah lukanya. Jadi tadi ketika seorang dia berhadas, maka dia wajib bertayamum ketika tidak ada air. Jadi kalaulah tadi misalnya ini disebabkan dia wudu karena salah satu anggota tubuhnya terkena perban, ya, terkena perban. Dia wudu lagi, kemudian dia pun bertayamum lagi, ya, wudu lagi, dia bertayamum lagi untuk mengganti dari anggota tubuhnya yang tidak kena air. Jadi 2 kali, ya. Kalau yang kena luka ataupun tertutup anggota tubuhnya karena sesuatu sebab, ya, tertutup perban, luka ataupun karena patah tulang. Waqil al-muhdis kan junub, maka disebutkan di sini juga orang yang berhadas seperti orang yang junub. Qultu hadza as-salis as-sah wallahu alam. Faslun yatayammamu bi kulli turab. Cara tayamum, kaifiyat tayamum. Bagaimana cara tayamum? Tadi kita sebutkan sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum tadi adalah faqdul ma, enggak ada air. Kemudian karena airnya itu hanya cukup untuk minum ataupun untuk minum hewan yang muhtaram, bukan hewan yang diharamkan oleh Allah. Ketiga disebabkan karena sakit. Keempat karena ada salah satu anggota wudu ataupun anggota mandi yang tertutup dan tidak sampai air. Kemudian cara tayamum. Tayamum bikulli turab. Boleh dia bertayamum dengan semua merek tanah. Ya. Semua tanah, baik tanah liat, tanah apa lagi, tanah merah, tanah apa segala macam. Ya. Segala macam tanah tahir yang suci. Hatta ma yudawi bihi. Sampai pun ada juga yang tanah untuk obat. Karena di Madinah itu ada tanah yang dikatakan Nabi obat. Turbatu ardiha syifa'un limaridina. Ada satu lembah sebelum Masjid Quba. Ya, sebelum Masjid Quba ada yang dikatakan Nabi, ada satu lembah itu lembah obat. Ya, ada lembah obat, ada orang yang sakit, maka diambil Nabi, kemudian ditekan, ada yang terkena bisa ular, sembuh dengan tanah tersebut, ya, itu namanya tanah obat. Wa yarmil fihi ghubaran la bima'dan wa sihaqa kharafin mukhtalit bidaqiq wa nahwihi. Yang dijadikan untuk bertayamum adalah debu, ramlin, debu, bukan dia yang basah, ya, bukan yang basah seperti apa, lumpur. Lumpur tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Ada air lumpur itu, bisalah tayamum ini. Ini bukan bertayamum, jadi bedak dia nanti, ya, jadi berlumpur semua. Jadi dengan menggunakan ghurab ataupun debu tanah ramlin, debu tanah yang ghibar, menjadi ghurab, menjadi debu. Wa qila in qalla al-khalid jaza. Ada juga yang dia tercampur dengan tepung. Misalnya tanah dia tercampur dengan tepung. Boleh tidak? Jika sedikit campurannya
jaza. Ada yang mengatakan boleh. Tetapi pendapat yang sahih, dia tercampur dengan sesuatu benda yang lain, ya, maka itu tidak boleh. Kan antara tepung dengan tanah kan beda, ya, tepung dengan tanah beda. Ini pun karpet bisa jadi berdebu. Boleh nggak kita bertayamum dengan menggunakan ini? Boleh, ya. Boleh kita menggunakan ini. Kemudian misalnya di mobil, dalam kendaraan, di bus, ataupun di pesawat. Di pesawat ada nggak debu? Kalau kita raba nggak ada debu, jangan kita tayamum, ya. Kalau kita raba nggak ada debu, jangan tayamum. Maka biasanya kalau jamaah itu disarankan membawa ada spray, ya, menggunakan spray air, nah, kecil itu gunakan untuk berwudu. Karena kalau orang berwudu ketika di pesawat berangkat ke Mekah dari Indonesia ke Jeddah itu 9 jam, pas masuk waktu zuhur dan asar, ya, ataupun ketika waktu subuh. Kalau semua yang di pesawat wudunya di toilet basah, bisa kena itu, makanya kabinet airnya itu. Makanya nggak boleh berwudu di dalam toilet pesawat, karena dalam pesawat kan itu ada kabel-kabel dan sebagainya, nggak boleh basah pesawat itu. Maka bagaimana caranya? Sediakan satu spray, ya, spray itulah digunakan untuk berwudu. Nggak ada itu, ya, nggak ada spray itu di toilet, nggak bisa wudu, curi-curi lah, ya, curi-curi. Ataupun ada, biasanya kan dikasih apa, botol aqua. Karena kalau dalam keadaan itu air ada nggak? Ada. Tetapi kalau semuanya berwudu di toilet, maka kapal bisa karam. Maka dia boleh bertayamum. Ketika dia bertayamum tidak ada debu, makanya mesti dia bawa misalnya dari rumah sama ada spray ataupun debu. Nggak ada itu juga, maka isyarat, ya, isyarat dia bertayamum, kemudian dia sholat, kemudian sampai rumah dia wajib mengqadha, mengganti sholatnya, ya, dia wajib mengganti sholatnya. Kemudian bagaimana cara berwudu? Berwudu itu dengan 2 dorbatan, 2 pukulan. 2 pukulan bagaimana? Ambil debu, pertama dia pukulkan sekali, baru dia basuh, dia dihupaskan ke wajahnya. Tetapi sebelum itu dia mesti ketika ambil maka dijatuhkan debu tadi. Nah, jangan sampai penuh sekali dengan debu. Kalau penuh dengan debu jadi bebedak dia. Bebedak kayak orang pakai bedak, tapi bedaknya jadi dari debu. Ambil sekali, kemudian ditepukkan 2 kali, barulah disapu dengan membaca niat tayamum, nawaitut tayammuma listibahatis shalah. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan salat, bukan lirafil hadasi. Niatnya bukan mengangkat hadas, tetapi listibahatis shalah. Jadi dia ambil sekali, kemudian ditepukkan, nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Sekali, enggak usah sampai 3 kali. Ya. Tidak disunahkan meniga-nigakan dalam tayamum. Kemudian dia tepuk lagi sekali, kemudian dijatuhkan debu tanahnya. Ini dia gunakan tapak tangannya. Dia gunakan tapak tangannya, disapukan sampai ke siku. Baru dibaliknya menggunakan jari-jari. Jari-jarinya digunakan untuk menyapu sekali. Ini tidak kena, ya, yang ini tidak kena. Baru sebelah kiri dengan tapak tangan sampai ke siku. Dia balikkan, barulah ini yang tadi jari-jarinya baru menyapukan seterusnya. Jadi
Simple. Cuman 2 kali. Sekali baru wajah sambil niat. Kemudian 2 kali dia jatuhkan, baru sekali, baru ini. Sudah. Jadi mudah melakukan tayamum. Ya, mudah melakukan tayamum. Hanya dengan dorbatan, 2 pukulan. Kalau 3 kali bagaimana? Tidak 3 kali tidak sunnah. Sunnahnya dengan dorbatan 2 kali cara pukulannya. Arkanuhu, rukunnya, ada berapa rukun tayamum? Ada pertama niat, ya. Yang kedua naqlut turab falau nafala min wajhin ila yadin aw akisa kafa fil asah. Yang pertama tadi adalah memindahkan debu tadi ke tanah, ke wajah dan ke tangan. Kemudian niatu istibahati shalah, niat untuk membolehkan salat. La raf'a hadasin, tidak untuk mengangkat hadas, karena wudu tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Walau nawa fardhu tayamum lam yakfi fil asah, jikalaulah dia niat fardu tayamum atau sengaja aku tayamum untuk mengangkat hadas, lam yasih, tidak sah. Ya, jadi hanya niat listibahati shalah, sengaja aku bertayamum untuk membolehkan salat. Insyaallah di pekan depan kita akan membahas mengenai tayamum tadi. Selanjutnya di babul haid, bab mengenai haid. Wallahu alam bissawab.